Hai kids, apakah pernah melihat atau mengalami kebanjiran di rumah? Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering melanda saat musim hujan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, banjir merupakan air yang banyak dan mengalir deras. Banjir juga dipahami sebagai peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air yang meningkat. Banjir bisa mendatangkan sejumlah kerugian untuk lingkungan dan juga manusia. Jadi, bagaimanakah proses terjadinya banjir? Kita cari tahu yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Proses banjir secara alamiah dan non-alamiah. Diketahui ada dua proses terjadinya banjir, secara alamiah dan non-alamiah. Proses terjadinya banjir alamiah. Diketahui air sungai, danau, dan air laut bisa menguap pada siang hari. Air yang menguap berkumpul menjadi awan. Setelah itu, awan tertiup ke daratan dan menurunkan uap melalui hujan. Hujan bisa turun pada berbagai daerah seperti pegunungan dan pemukiman. Air hujan yang turun akan diserap oleh tanah dan juga ditahan oleh tumbuh-tumbuhan. Perlu diketahui jika tanah memiliki daya serap kecil, maka enggak mampu menahan air hujan yang banyak. Dan kemudian air hujan akan mengalir ke tempat rendah dan menyebabkan terjadinya banjir. Proses terjadinya banjir non-alamiah. Selain disebabkan oleh alam, juga bisa diakibatkan oleh ulah manusia. Membuang sampah sembarangan merupakan salah satu penyebab banjir secara non-alamiah. Pembuangan sampah secara sembarangan bisa membuat aliran air tersumbat. Hal ini jika dibiarkan bisa membuat sampah dan air meluap sehingga terjadi banjir. Berikut ini merupakan dampak banjir bagi lingkungan kesehatan yang wajib menjadi perhatian, yaitu 1. Infeksi keracunan dan beberapa penyakit bawaan. 2. Gigitan hewan dan kuman bakteri. 3. Bahaya tenggelam dan terluka. 4. Penyakit penurunan suhu tubuh atau hipotermia di bawah 35 derajat Celcius. Nah, itulah proses terjadinya banjir secara alamiah ataupun non-alamiah yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Sekarang kita lihat apa dan jenis-jenis pola aliran air sungai yuk. Sungai merupakan sebuah aliran air di permukaan yang cukup besar dan berbentuk memanjang. Air sungai mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Sungai adalah tempat mengalirnya air secara gravitasi dari tempat tinggi ke tempat lebih rendah. Sungai juga menjadi salah satu wadah tempat berkumpulnya air dari suatu kawasan atau pertemuan air. Kali ini kita akan membahas materi geografi kelas 10 mengenai pengertian dan jenis-jenis pola aliran sungai. Daerah aliran sungai merupakan daerah yang dialiri oleh suatu sistem sungai yang saling berhubungan. Hal ini menyebabkan aliran-aliran sungai berasal dari aliran tunggal. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Jenis-jenis pola aliran sungai. Dendritik. Dendritik merupakan pola aliran sungai yang berbentuk menyerupai cabang atau akar pohon. Pencabangan aliran sungai dendritrik enggak teratur dan memiliki arah dan besar sudut yang cukup beragam. Rektangular. Rektangular merupakan pola aliran sungai yang cabang-cabang sungainya membentuk sudut yang tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Radial sentripetal. Radial sentripetal merupakan pola aliran sungai yang arah alirannya mengumpul ke satu titik pusat dengan elevasi terendah. Pola radial sentripetal banyak ditemukan di wilayah cekungan. Radial sentrifugal. Radial sentrifugal merupakan sebuah pola aliran sungai yang menyebar dari satu titik puncak ke segala arah. Pola radial sentrifugal banyak ditemukan di wilayah dengan topografi kerucut. Trelis.
Trellis merupakan pola aliran sungai yang berbentuk seperti trali atau menyirip seperti daun. Anular. Anular merupakan pola aliran sungai yang menyerupai cincin. Pola ini dari titik tinggi dan menyatu dalam satu aliran. Paralel. Paralel adalah pola aliran sungai yang arah alirannya hampir sejajar dengan sungai induk dengan banyak disertai batuan. Pinete. Pinete adalah pola aliran sungai yang anak sungainya menuju ke induk sungai dan membentuk sudut lancip. Nah, itulah pembahasan materi geografi kelas 10 mengenai pengertian dan jenis-jenis pola aliran sungai. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!